Masalah yang paling sering kita hadapi sebagai YouTuber pemula channel sulit berkembang, penyebabnya adalah tanpa kita sadari telah memilih konten dengan persaingan yang sangat berat. Pada video kali ini akan saya bagikan ide konten yang sering dicari dengan persaingan yang cukup rendah, agar channel kita para YouTuber pemula cepat berkembang. Halo assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Anom Tutorial. Semua ide konten yang akan saya bagikan sudah melalui tahap riset kata kunci. Dengan bantuan tools vidIQ, akan saya lengkapi dengan data seberapa banyak ide konten itu dicari penonton setiap bulannya, kemudian seberapa berat persaingan di YouTube, serta nilai overall untuk ide konten tersebut. Di sini yang saya bagikan hanya yang memiliki nilai overall di atas 60 yang saya rekomendasikan untuk sobat semua. Bukan berarti ide konten yang paling mudah, tapi ide konten yang bisa membuat channel kita cepat berkembang. Untuk konten tutorial ada 3 ide konten yang saya rekomendasikan. Ide konten tutorial yang pertama NFT, dengan membuat konten cara menjual NFT di OpenSea, serta konten NFT lainnya, 229.000 share per bulan dengan nilai overall tertinggi 67 ini. Saya rekomendasikan untuk YouTuber pemula, yang memiliki pengetahuan seputar NFT. Ide konten tutorial yang kedua adalah Bitcoin dan Metaverse, dengan membuat konten cara membeli tanah Decentraland, serta konten Bitcoin dan Metaverse lainnya, 28.000 share per bulan dengan overall tertinggi 68 ini cukup saya rekomendasikan untuk yang memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai Bitcoin dan Metaverse. Saat ini share per bulan masih tergolong sedikit, tapi ini saya prediksi kedepannya akan menjadi ide konten yang paling banyak dicari penonton. Ide konten tutorial yang ketiga adalah aplikasi. Dengan membuat konten tentang aplikasi penghasil saldo dana tercepat serta konten aplikasi lainnya, 195.000 share per bulan dengan nilai overall tertinggi 73, cukup saya rekomendasikan untuk para YouTuber pemula yang tertarik membuat konten tutorial. Next, untuk konten yang berkaitan dengan hobi. Ada 4 ide konten yang saya rekomendasikan. Ide konten hobi yang pertama adalah mancing. Seperti yang kita tahu, persaingan konten mancing ini sudah cukup berat, namun jika bisa mengemas konten mancing kakap tompel, ikan baronang dan beberapa konten lainnya yang menarik, ada 42.000 share per bulan, dengan nilai overall tertinggi 73 yang bisa membuat channel mancing kita mendapatkan view dan subscriber. Ide konten hobi yang kedua adalah tanaman hias, dengan membuat konten tanaman hias populer serta konten tanaman hias lainnya, 160.000 share per bulan, dengan nilai overall tertinggi 72, saya rekomendasikan untuk konten kreator yang hobi merawat tanaman hias di rumahnya, atau hanya meliput tanaman hias milik tetangga sekitar rumah. Ide konten hobi yang ketiga adalah hidroponik. Dengan membuat konten sawi samhong hidroponik, serta konten hidroponik lainnya 52.000 share per bulan dengan nilai overall tertinggi 69, saya rekomendasikan untuk para YouTuber pemula yang memiliki hobi menanam hidroponik. Terbukti banyak konten kreator yang berhasil mengembangkan channel hidroponik ini. Ide konten hobi yang keempat ini adalah hewan peliharaan kucing, dengan membuat konten skabis pada kucing serta konten kucing lainnya 50.000 share per bulan dengan nilai overall tertinggi 66, cukup direkomendasikan bagi yang mempunyai hewan peliharaan kucing, dan ingin berbagi pengalaman merawat kucing. Untuk ide konten masakan yang saya rekomendasikan. Ide konten masakan yang pertama, resep masakan. Sama halnya dengan ide konten mancing, sebenarnya ide konten masakan ini persaingannya sudah sangat berat di YouTube, namun jika kita bisa membuat konten resep masakan belum banyak dibuat oleh channel lain, seperti sambal terong bulat, terong lalap dan resep masakan lainnya, 37.000 share per bulan dengan nilai overall tertinggi 67 ini, cocok bagi yang ingin memulai channel resep masakan. Ide konten yang kedua adalah kue basah, dengan membuat konten kue basah kekinian serta konten kue basah lainnya 31.000 share per bulan, dengan nilai overall tertinggi 70 ini sangat direkomendasikan untuk yang hobi membuat kue basah. Hitung-hitung sambil melakukan hobi bisa juga mendapatkan tambahan penghasilan dari YouTube. Untuk konten tentang alam ada 3 ide konten yang saya rekomendasikan. Ide konten alam pedesaan, ide konten wisata alam, dan ide konten rumah kebun, cocok untuk YouTuber pemula yang tinggal di pedesaan dengan pemandangan alam yang indah. Untuk ide konten budidaya ada 2 ide konten yang saya rekomendasikan. Ide konten budidaya vanili, dan ide konten budidaya porang, cocok untuk petani vanili dan porang, ataupun yang tinggal di sekitar budidaya vanili maupun porang. Ide konten kerajinan tangan.
Untuk konten craft ataupun kerajinan ada dua ide konten yang saya rekomendasikan, dan ide konten kerajinan kayu, dengan nilai overall tertinggi 69 sangat potensial mendatangkan banyak view, bagi channel yang baru sekalipun, untuk konten film dan cerita ada dua ide konten yang saya rekomendasikan. Ide konten alur cerita film dengan 2.005.000 serp per bulan, dan ide konten cerita pendek dengan 82.000 serp per bulan. Untuk konten vlog ada dua ide konten yang saya rekomendasikan, ide konten rutinitas ibu rumah tangga, dengan nilai overall tertinggi 72, dan ide konten biaya hidup di luar negeri, dengan nilai overall tertinggi 68. Untuk konten gaming ada dua ide konten yang saya rekomendasikan, ide konten yang pertama Mobile Legends, persaingan konten Mobile Legends ini sudah cukup tinggi. Tapi dengan membuat konten tentang Build Balmond tersakit, serta membuat beberapa konten Mobile Legends lainnya 40.000 serp per bulan dengan nilai overall tertinggi 67, bisa menjadi solusi bagi yang kesulitan mengembangkan channel Mobile Legends-nya. Ide konten yang kedua adalah Free Fire, dengan membuat konten sensitivitas Free Fire terbaik, dan membuat konten Free Fire terbaik lainnya bisa mendatangkan view dari 66.000 serp per bulan, dengan nilai overall tertinggi 68, perlu diperhatikan buat sobat semua nilai overall ini saya screenshot saat membuat konten ini, nilai overall ini bisa berubah dengan tiga kemungkinan, jika orang yang mencari kata kunci ini berkurang atau tetap sedangkan channel yang membahas topik ini bertambah, maka nilai perasingan ini bertambah sedangkan nilai overall ini akan berkurang atau turun. Kemungkinan yang kedua, jika orang yang mencari kata kunci ini bertambah dan channel yang membahas topik tersebut juga bertambah secara seimbang maka nilai overall akan tetap. Kemungkinan yang ketiga, jika orang yang mencari kata kunci ini bertambah banyak, sedangkan channel yang membahas topik tersebut penambahannya sedikit sekali, maka nilai overall menjadi naik, jadi naik turunnya nilai overall pada tools riset kata kunci adalah hal yang wajar karena dinamisnya perubahan konten kreator dan penonton, bahkan jika ada tools yang riset kata kunci dengan search volume dan nilai overallnya tidak berubah perlu dipertanyakan apakah hasilnya sudah akurat dan menampilkan update terkini dan sebagai bonus keseluruhan ide konten tadi, bisa didapatkan dengan subscribe dan like channel ini jika kita sudah menemukan ide konten untuk fokus tema channel, maka langkah selanjutnya sebagai YouTuber pemula adalah membuat konten sesuai kata kunci tersebut, agar bisa mendatangkan view dan subscriber bagi channelnya. Jika ingin mengetahui 20 peraturan YouTube bagi pemula bisa klik video ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Salam YouTuber pemula.